KPR. Dengar kata itu aja yang kebayang apa sih? Beban, cicilan puluhan tahun? Bener sih, tapi gimana kalau saya bilang KPR itu sebenarnya bisa jadi senjata rahasia keuangan yang super canggih, asal kita tahu cara mainnya. Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng cara pandang soal utang rumah. Coba deh, kita jujur-jujuran. Tiap lihat tagihan KPR datang, apa yang ada di kepala? Aduh, pengeluaran lagi gitu? Atau justru, oke, ini investasi strategis? Nah, jawaban Anda ini loh yang nentuin siapa yang pegang kendali. Anda yang ngendaliin utang, atau malah utang yang ngendaliin hidup Anda? Yuk, kita coba lupain dulu cara pandang lama soal KPR. Anggap aja kita lagi riset. Hari ini, kita akan bedah konsep utang ini sampai ke akarnya. Terus kita susun ulang pakai framework yang biasa dipakai sama para profesional. Tujuannya simpel aja, biar Anda bisa ngelola utang gede ini dengan pede. Siap? Kita mulai sekarang? Oke, hal pertama yang wajib banget kita pahami, KPR itu kayak koin punya dua sisi. Di satu sisi, jelas Anda dapat aset super berharga, rumah impian. Tapi di sisi lain, Anda juga ngundang tamu jangka panjang namanya liabilitas, alias utang. Nah, kuncinya itu di sini, kita harus bisa ngelola kedua sisinya. Jangan cuma pusing mikirin cicilannya doang. Nah, ini dia dua sisinya. Di kiri ada rumah Anda. Ini aset yang solid, tapi nggak cair, alias illiquid. Nggak bisa kan kita jual dapurnya doang buat bayar tagihan? Nah, itu maksudnya. Terus, di kanan ada utang KPR-nya. Ini liabilitas yang, terus berbunga, terus tumbuh. Inilah dia medan perang finansial kita. Dan kita harus menang. Terus gimana dong cara menangnya? Eits, tenang. Kita nggak akan maju perang dengan tangan kosong. Kita punya 3 senjata ampuh. 3 pilar strategi keuangan yang bakal bikin kita bisa ngelola KPR ini sekelas profesional. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar pertama, ini fondasinya. Anggap aja ini kayak safety rail, pagar pengaman di pinggir jurang keuangan. Aturan ini sebenarnya simple banget, tapi justru karena simple, sering banget diabaikan. Padahal fungsinya krusial. Mastiin utang nggak diam-diam ngerogotin masa depan finansial kita. Namanya keren. Debt to Income Ratio, atau kita singkat aja DTI. Anggap aja ini speedometer kesehatan finansial Anda. Alat ini cuma ngejawab satu pertanyaan super penting. Dari semua gaji yang masuk, berapa persen sih yang langsung bablas keluar lagi cuma buat bayar cicilan? Ini nih angka sakti Anda tiap bulan. Coba lihat deh diagram ini. Angka ajaibnya berapa? 35%. Yes, hampir semua pakar keuangan sepakat, idealnya total semua cicilan utang kita, mau itu KPR, mobil, kartu kredit, pokoknya semua, jangan sampai lebih dari 35% pendapatan kotor kita. Kenapa? Karena 65% sisanya itu ruang napas kita. Buat hidup, nabung, investasi, dan yang paling penting, buat tidur nyenyak. Ini benar-benar sabuk pengaman finansial. Oke, sabuk pengaman udah kenceng nih. Sekarang pilar kedua. Kita bakal ngupas tuntas soal biaya asli dari utang Anda. Ini bagian yang suka ngumpet loh. Gak kelihatan, karena ketutupan sama angka cicilan bulanan yang kelihatannya aman-aman aja. Konsepnya adalah time value of money, TVM. Gampangnya gini deh, uang 100.000 yang Anda pegang sekarang, itu nilainya jauh lebih berharga daripada janji 100.000 yang sama, tapi dikasih 10 tahun lagi. Kenapa gitu? Ya karena duit yang sekarang bisa diputerin, bisa diinvestasiin, bisa berandak pinak. Paham konsep ini aja, wah bisa ngubah total cara Anda mandang utang. Nah, di dunia KPR, si TVM ini punya sisi gelapnya. Konsep inilah yang jadi biang kerok kenapa bunga, apalagi bunga floating yang naik turun itu, bisa diam-diam bikin total duit yang kita setor ke bank jadi berlipat-lipat ganda. Ujung-ujungnya bisa jadi kita bayar jauh-jauh lebih mahal dari harga rumahnya sendiri. Coba deh, lihat grafik ini. Bikin kaget kan? Batang yang pendek itu pokok pinjaman kita, harga rumahnya. Tapi lihat batang di sebelahnya, yang menjulang tinggi banget itu. Nah, itulah total yang sebenarnya kita bayar setelah si bunga bekerja selama puluhan tahun. Jurang besar di antara keduanya itulah harga yang kita bayar untuk waktu. Paham soal ini benar-benar jadi kunci biar nggak kejebak utang yang bengkak. Dan pilar kita yang ketiga, nah, ini bagian yang paling strategis, paling advance. Di sini kita nggak cuma ngomongin angka-angka lagi, tapi kita ngomongin gimana cara menjodohkan utang kita dengan jalan hidup kita, terutama soal karir. Ini bukan lagi soal bayar tagihan, ini soal arsitektur masa depan. Istilahnya, asset liability matching.
Kedengarannya ribet ya, tapi intinya simple banget kok. Kita pastiin jadwal pembayaran utang kita, itu liabilitiesnya, seirama sama jadwal pemasukan kita. Karena aset terbesar kita apa sih? Ya kemampuan kita menghasilkan uang kan? Jadi ini soal nyamain ritme pengeluaran jangka panjang sama ritme pemasukan. Praktiknya gimana? Gini deh, bayangin Anda karyawan tetap, gaji bulanan pasti, jenjang karir jelas, lurus. Nah, buat Anda, tenor KPR yang panjang biar cicilannya enteng itu mungkin pilihan yang pas. Tapi, beda cerita kalau Anda seorang freelancer. Penghasilan naik turun, proyek nggak nentu. Buat yang petanya kayak gini, tenor yang lebih pendek bisa jadi jauh lebih aman buat ngurangin risiko. Intinya, pilih baju utang yang ukurannya pas dengan badan karir Anda. Oke, 3 pilar kuat udah kita pegang. Sekarang, saatnya kita gabungin semuanya jadi satu, karena ketiganya ini bukan resep yang terpisah-pisah loh. Mereka ini satu sistem yang utuh buat ngelola utang kita dengan cerdas. Jadi, ini dia strategi lengkapnya. 1. Pasang sabuk pengaman, jaga DTI di bawah 35%. 2. Pakai kacamata TVM, biar bisa lihat biaya utang yang sebenarnya, nggak cuma cicilannya. Dan 3. Jodohkan tenor utang dengan stabilitas karir Anda. Cuma 3 langkah ini. Tapi 3 langkah inilah yang ngebedain antara sekedar jadi pembayar cicilan dengan jadi arsitek keuangan buat diri sendiri. Pada akhirnya yang paling penting itu sebenarnya pergeseran mindset ini. Dari yang tadinya ngerasa diikat sama utang, jadi ngerasa sebagai seorang perancang yang sadar betul lagi ngebangun fondasi keuangan masa depannya. Anda yang pegang setir, bukan sebaliknya. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, lihat lagi strategi keuangan Anda sekarang. Apakah itu benar-benar udah sejalan sama tujuan besar hidup Anda? Atau jangan-jangan malah jadi beban yang hambat? Jawaban jujur buat pertanyaan itu bisa jadi langkah pertama Anda menuju kemerdekaan finansial yang sejati.